Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak, Ibu guru, dan rekan-rekan honorer sekalian, dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mengabarkan informasi terkait dengan pelaksanaan CASN di tahun 2022. Tentunya informasi yang kami sampaikan, informasi yang berhubungan dengan guru-guru honorer dan juga tenaga honorer, di mana di tahun ini ada dua hajat besar atau dua event, di mana event yang pertama tentunya adalah seleksi ASN P3K yang akan diikuti oleh rekan-rekan guru, kemudian rekan-rekan tenaga kesehatan dan rekan-rekan tenaga teknis. Dan satu event yang juga cukup besar, yang cukup memberikan perhatian yang sangat besar dari pemerintah, yaitu di mana BKN melakukan pendataan non ASN, di mana diakui BKN adalah hal ini akan menjadi sebuah database yang akan diselesaikan tentunya dengan pedoman di tahun 2023, maka sudah tidak ada honorer lagi di instansi ataupun di pemerintahan. Semuanya akan menjadi ASN, baik itu P3K dan juga CPNS. Walaupun CPNS fokusnya di penyelesaian ini akan diselesaikan melalui jalur P3K. Nah, Bapak Ibu sekalian tenaga honorer dan Bapak Ibu guru yang kami hormati, jadi informasi ini akan kami sampaikan terkait dua surat yang beredar, dua surat, di mana surat tersebut adalah surat resmi dari BKN, di mana BKN adalah Panselnas dan juga pemilik ya dari portal atau website pendataan non ASN, di mana itu adalah merupakan salah satu tugas dari BKN. Dua surat resmi dari BKN ini menyangkut tentang nasib-nasib guru honorer, maksud kami adalah tenaga honorer, ya, di mana dalam surat tersebut ya, surat yang ditandatangani oleh BKN, yang pertama adalah ditandatangani oleh Bapak Alex Denny, yang kedua adalah oleh Bapak Kepala BKN atau PLT BKN Bapak Bima Harya Wibisana. Kita coba pelan-pelan kita cermati informasi yang pertama. Jadi di informasi pertama ini ada surat yang terbit di tanggal 7 Oktober tahun 2022 tentang nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Jadi ini di pendataan non-ASN. Dalam surat ini kita coba bacakan ya. Untuk poin yang pertama, poin pentingnya adalah ucapan terima kasih terkait dengan pendataan non-ASN, di mana tanggal 1 Oktober telah terkumpul sebanyak 2.216.042 yang telah didaftarkan oleh admin instansi pemerintah yang terdiri dari 66 pusat dan 524 instansi daerah. Ini apresiasi yang dilakukan oleh BKN. Yang kedua adalah, setelah itu BKN juga menyampaikan bahwa masih ada jabatan yang tidak sesuai dengan surat Menteri PAN nomor B185 garis miring MSM 0203 2022 tanggal 31 Mei tahun 2022, dan juga agak garis nomor B garis miring 1511 SM 0100 2022 tanggal 22 Juli tahun 2022. Ini terkait dengan jabatan, jenis jabatan yang sebenarnya tidak bisa masuk dalam pendataan dan ini dimasukkan oleh pemerintah daerah. Nah, untuk poin yang ketiga adalah berdasarkan hal tersebut, kiranya jabatan-jabatan yang tidak sesuai yang terdapat dalam lampiran itu dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing dan tidak termasuk dalam data dasar non-ASN. Nah, jadi intinya adalah pemerintah dalam hal ini BKN itu memberikan koreksi kepada pemerintah daerah untuk memverifikasi ulang untuk jabatan-jabatan tertentu ini tidak bisa masuk dalam pendataan tenaga non-ASN. Tentunya teman-teman bisa cek jabatan-jabatan apa saja yang memang tidak bisa masuk di pendataan non-ASN. Kita lihat di sini di lampiran, satu lampiran. Lampiran surat B1971 SM 0100 2022 itu terdapat banyak sekali jabatan yang tidak bisa masuk dalam pendataan non-ASN. Ada 264 jabatan. 264 jabatan cukup banyak, di mana 264 jabatan ini terdiri dari ada pengaman, kemudian pramu kantor, pramu administrasi, pramu benih, pramu
gudang, pramuhuzada, pramu laboratorium terapi, pramulayan, pramu menu. Jadi semuanya ini adalah dari 264 jabatan sesuai dengan kode yang ada, kode dan jabatan yang ada ini itu eh, dominasi oleh ini ya, tenaga misalkan pengemudi, kemudian tenaga kebersihan, dan satuan keamanan atau pengamanan. Nah, ini yang banyak masuk di dalam pemerintah daerah dalam pendataan non-ASN dan seharusnya ini tidak ada. Nanti teman-teman bisa cek di surat ini ya, lampiran surat ini ada 264 dari jabatan yang tidak bisa masuk di dalam pendataan non-ASN. Yang dia teman-teman bisa cermati lebih detail ya terkait dengan formasi-formasi atau maksud kami adalah jabatan-jabatan yang tidak bisa masuk di dalam pendataan non ASN. Tentunya cukup disayangkan karena dalam surat tersebut memang tidak mengakomodir dari jabatan-jabatan seperti pramu, kemudian tenaga keamanan, tenaga kebersihan, cleaning service seperti itu ya, pengamanan. 264 jabatan yang tidak masuk dalam pendataan non ASN. Kemudian surat yang kedua dari Bapak Bima Arya Wibisana ditandatangani oleh beliau, di mana surat ini tertanggal 7 Oktober tentang jabatan yang tidak sesuai di lingkungan instansi pemerintah. Surat ini ditujukan kepada PPK, instansi pemerintah, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah. Nah, dalam surat ini adalah surat yang senada dengan surat yang pertama. Dalam surat ini adalah untuk poin yang pertama, dalam rangka menjaga validitas dan akuntabilitas, surat yang menjadi rujukan sama, di mana data-data yang telah di-input itu wajib diverifikasi. Yang kedua, hasil prafinalisasi sebagai rujukan pemerintah dalam mengumumkan non-ASN yang telah di-input melalui halaman ini. Jadi menyampaikan hasil peran dataan prafinal sesuai dengan data ini. Kemudian yang ketiga, di mana di poin yang ketiga adalah pemerintah atau dalam ini BKN merujuk kepada surat tadi ya, 2 surat, di mana dalam hal tersebut ada jabatan-jabatan yang tidak masuk pendataan namun dimasukkan oleh daerah seperti pengemudi, tenaga kebersihan, sama keamanan dan sejenisnya. Nah, kemudian dari BKN menginginkan yang keempat adalah PPK itu melakukan verifikasi dan validasi kembali. Verifikasi dan validasi kembali terkait dengan data non-ASN yang nantinya menjadi dasar penyelesaian tenaga honorer. Nah, kemudian yang kelima, selanjutnya data itu kemudian wajib disertakan SPTJM. Di mana pemerintah-pemerintah daftar instansi yang tidak sesuai dengan jabatan tersebut, kita bisa lihat di sini ada banyak sekali daftar instansi, baik itu pusat ataupun daerah, yang tidak sesuai dengan regulasi ya, yang masih mencantumkan dari tenaga-tenaga yang seharusnya tidak masuk di dalam pendataan non-ASN. Teman-teman bisa lihat, ini adalah instansi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Teman-teman bisa lihat, dan teman-teman nanti bisa men-cross-check nama teman-teman melalui pengumuman prafinalisasi tersebut, apakah teman-teman bisa masuk dalam pendataan ini atau tidak, karena mau tidak mau pendataan ini cukup penting, sangat penting, karena antara pendataan dengan pelaksanaan P3K itu adalah dua hal yang berbeda, di mana pendataan ini adalah untuk menyelesaikan honorer, membuat database honorer yang akan diselesaikan di tahun 2023. Kemudian untuk ASN P3K itu adalah salah satu langkah dari penyelesaian ini. Sebelum walaupun dari BKN belum membuat database karena ini belum selesai, namun khusus untuk guru, data guru itu adalah data dari Kemendikbudristek yang sudah terkumpul melalui Dapodik, dan pelaksanaan ASN P3 guru itu merujuk kepada data-data yang ada di dalam Dapodik. Untuk tenaga kesehatan sesuai dengan data Kemenkes dan juga untuk tenaga teknis
atau masuk dalam P3K umum ya melalui tes CAT. Nah, ini teman-teman dua informasi, dua surat dari BKN tentang pendataan non-ASN, di mana ada 624 jabatan yang tidak bisa masuk dalam pendataan, dan kita lihat banyak sekali pemerintah kabupaten, kota, dan juga pemerintah pusat yang diminta untuk segera melakukan verifikasi ulang dan tidak mencantumkan 260 jabatan yang menjadi yang tidak masuk ya, tidak masuk sesuai dengan peraturan yang ada. Sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Tetap semangat teman-teman. Segera ikuti dua event besar ini bagi teman-teman guru melakukan updating data ya di Dapodik, pengecekan linear ijazah untuk teman-teman yang masuk P2 dan P3. Untuk teman-teman P1 atau yang sudah lolos passing grade di tahun 2021, sambil menunggu informasi lebih lanjut tentang pembukaan SSCASN, tidak ada salahnya teman-teman mencermati Kepmenpan RB terkait dengan jumlah formasi di daerah teman-teman untuk bisa menentukan langkah berikutnya. Untuk teman-teman tenaga kesehatan masih menunggu dari surat atau Permenpan RB yang mengatur seleksi untuk ASN P3K untuk jabatan tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis. Sekian, terima kasih telah menyimak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.